Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube dengan Ibu Desi. Pada pertemuan lalu, kita sudah membahas materi dan latihan soal pola barisan bilangan. Nilai-nilai kalian juga Bu Desi lihat sangat memuaskan, sehingga saya anggap semua sudah paham. Bagi yang belum komen, nama, nomor kelas, dan nilai kalian, segera karena nilai kalian langsung dimasukkan ke dalam buku nilai. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar materi barisan dan deret aritmatika. Pastikan kalian sudah membawa alat tulis kalian untuk mencatat hal-hal yang perlu dicatat tentang materi yang penting. Dan jangan lupa tonton sampai akhir video, karena di akhir video akan ada tugas yang harus kalian selesaikan. Selamat belajar! Langsung saja ke materi. Untuk materi hari ini, seperti yang sudah saya katakan, yaitu kita akan belajar tentang barisan dan deret aritmatika. Bagi yang sudah punya LKS, bisa buka LKS halaman 9. Bu Desi akan menjelaskan tentang materi yang ada di sana. Langsung saja, untuk yang nomor 1, kita akan belajar barisan aritmatika. Di sini saya sudah tulis 3 contoh ABC. Untuk yang bagian A, ada pola barisan 1, 3, 5, 7, 9, sampai dengan suku ke N. Oke, kalau kita perhatikan, angka 1 ke 3 di sini ada pola ditambah 2. 3 ke 5 ditambah 2. 5 ke 7 juga ditambah 2. 7 ke 9 ditambah 2 dan seterusnya hingga mendapatkan suku ke N. Selalu ditambahkan 2. Untuk yang B coba kita perhatikan, di sini 99, 96, 93, 90, 87 dan seterusnya sampai suku ke N. Ternyata pola untuk mendapatkan barisan ini adalah dengan cara dikurangi 3. 96 ke 93 juga dikurangi 3. 93 ke 90 dikurangi 3, 90 ke 87 dikurangi 3, begitu seterusnya untuk mendapatkan bilangan ke N. Kemudian kita cermati untuk contoh yang C, di sini 1, 2, 5, 7, 12. Coba kita perhatikan 1 ke 2 itu adalah ditambahkan 1, 2 ke 5 ditambahkan 3, 5 ke 7 ditambah 2. 7 ke 12 ditambah 5. Apabila kita perhatikan untuk contoh yang A, di sini selisih 2 suku berurutan itu selalu tetap, yaitu ditambahkan dengan 2, ditambahkan dengan 2 dan seterusnya, selalu tetap. Sehingga untuk 1A ini merupakan salah satu contoh dari barisan aritmatika. Ini adalah contoh barisan aritmatika. Kemudian untuk yang contoh ke B, di sini juga selisih 2 suku berurutan itu selalu tetap, yaitu min 3, min 3, min 3, dan min 3. Semuanya selalu tetap. Maka untuk contoh yang B, ini juga merupakan contoh dari barisan aritmatika. Lalu kita perhatikan contoh yang C. Di sini ternyata selisih 2 suku berurutan itu tidak tetap. Ada yang ditambahkan dengan 1, ada yang ditambahkan dengan 3, ada yang ditambahkan dengan 2 dan seterusnya. Ternyata polanya itu tidak tetap atau tidak sama. Sehingga untuk yang C ini bukan barisan aritmatika. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa barisan aritmatika itu dapat kita tandai dengan melihat bahwa selisih 2 suku berurutan itu mempunyai selisih yang tetap. Seperti ini ya. Untuk selisih setiap 2 suku berurutan itu dinamakan dengan beda. Bisa kita simbolkan atau kita lambangkan dengan huruf B kecil. Kemudian kita akan ambil contoh untuk barisan aritmatika yang pertama, yaitu 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Di sini untuk
angka 1 itu adalah suku pertama. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita ketahui ya, simbolnya adalah U1. Kemudian 3 itu adalah suku kedua, U2. 5 itu adalah suku ketiga, itu adalah U3. 7 adalah suku keempat, 9 suku kelima, dan seterusnya sampai dengan suku ke N. Sudah kita ketahui bahwa dari angka 1 ke 3 itu tadi sudah diperoleh bedanya, yaitu dengan cara ditambah 2, 3 ke 5 ditambah 2, 5 ke 7 ditambah 2, 7 ke 9 ditambah 2, dan seterusnya. Nah, untuk 1 itu adalah suku pertama, atau bisa kita simbolkan dengan huruf A. Kemudian angka 2 ini adalah selisih 2 suku berurutan. Selisih antara 3 dan 1 itu adalah 2. 2 ini dinamakan tadi adalah beda, atau kita simbolkan B. Untuk mendapatkan 3 itu diperoleh dari 1 ditambahkan 2, atau 1 itu adalah A, 2 itu adalah B. Sehingga suku kedua itu diperoleh dengan cara 1 tambah 2 atau A ditambahkan B. Suku ketiga itu diperoleh dari 1 ditambah 2 ditambah 2. 1 itu adalah A ditambahkan dengan 2 tambah 2. Berarti bedanya kan ada 2 kali. Berarti di sini ditambah dengan 2B. Untuk suku keempat itu diperoleh dengan cara 1 ditambah 2 tambah 2 tambah 2. Berarti 1 itu adalah A, ditambah bedanya ada berapa? Oh, ada 3. Berarti di sini adalah 3B. Demikian seterusnya. Kalau suku ketiga itu 2B, suku keempat 3B, maka secara otomatis cara cepatnya suku kelima yaitu dengan cara A ditambah 4B. Sehingga nanti untuk suku ke N yaitu cara memperolehnya dengan cara A ditambah, kalau 5 menjadi 4 kan dikurangi 1, 4 menjadi 3 kurangi 1. Berarti di sini N-nya juga dikurangi 1 dikalikan B. Sehingga pada barisan aritmatika akan diperoleh rumus suku ke N atau UN sama dengan ini ya, A ditambah N dikurangi 1 dikalikan B. Keterangannya apa? UN adalah, dengan UN adalah suku ke N. Kemudian A tadi yaitu suku pertama. Dan B adalah beda. Kemudian langsung saja kita akan membahas contoh soal pada LKS halaman 9. Di sini ada 3 contoh soal, semuanya akan kita bahas. Karena untuk contoh nomor 1 dan 3 itu bentuknya semuanya berbeda. Dan cara penyelesaiannya juga berbeda. Pastikan kalian perhatikan baik-baik bagaimana cara menyelesaikan soal-soal berikut ini. Untuk soal nomor 1, diketahui barisan aritmatika 2, 6, 10, 14 sampai dengan suku ke N diminta untuk menentukan suku pertama, beda, dan suku ke-20. Baik, langsung saja kita jawab. Untuk yang A, suku pertama, atau kita simbolkan saja dengan huruf A, sama dengan suku pertama yaitu angka 2. Sudah jelas sekali. Kemudian yang B, bedanya itu adalah selisih 2 suku berurutan. 2 dengan 6 selisihnya adalah 4. 6 dengan 10, 4, 10 dengan 14 juga 4. Berarti bedanya yaitu adalah 4.
Untuk yang C ditanyakan suku ke-20. Rumusnya tadi sudah diperoleh ya. UN pada barisan aritmatika adalah A plus N min 1B. U20 berarti suku ke-20 ya. U20 sama dengan A-nya yaitu angka 2 ditambah N min 1. N-nya adalah 20 dikurangi 1 dikalikan bedanya berapa? 4. Sehingga U20 sama dengan 2 ditambah 19 dikali 4. U20 sama dengan 2 ditambah 19 dikali 4. 40 ditambah 36. 76. Sehingga di sini U20 sama dengan 78. Masih mudah ya, kita lanjut ke nomor 2. Berbeda dengan contoh 1, tentukan suku ke-20 dari barisan bilangan asli kelipatan 3 kurang dari 100. Nah, untuk nomor 2, karena di sini belum ada barisan aritmatikanya, hanya diketahui kelipatan 3 kurang dari 100. Maka langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu menulis barisan bilangan kelipatan 3. Oke, langsung saja kita jawab. Kelipatan 3 yaitu 3, 6. Berikutnya kelipatan 3 yaitu 9, 12, 15, dan seterusnya. Tidak usah ditulis semuanya. Di sini kurang dari 100, berarti kelipatan 3 yang kurang dari 100 paling besar yaitu angka 100, bukan kelipatan 3 ya. Kemudian turun lagi 99. Ya, ini adalah suku terakhir. Oke, A-nya di sini adalah 3. A-nya pasti 3 ya, suku pertama. Bedanya berapa? Karena kelipatan 3 sehingga bedanya itu pasti 3. Dan yang diminta itu adalah suku ke-20. Langsung saja kita kerjakan, sama caranya seperti suku bilangan aritmatika pada umumnya. Kita tulis dulu rumusnya. UN sama dengan A ditambah N min 1B. Berarti U20 sama dengan A ditambah 20 kurangi 1. Langsung saja ya. Berarti 19 dikali B. Paham ya maksudnya? Langsung U20 sama dengan A-nya berapa? 3. Ditambah 19 dikali bedanya yaitu 3. U20 sama dengan 3 ditambah 57. Sehingga suku ke-20 adalah 60. Sampai sini sudah paham ya? Lanjut ke soal yang nomor 3. Suatu barisan aritmatika, suku keempatnya adalah 8 dan suku ke-10-nya adalah 48. Kalian diminta untuk mencari suku pertama dan bedanya serta rumus suku ke N. Nah, yang diketahui itu adalah hanya suku keempat dan suku ke-10. Ternyata suku pertama dan suku keduanya juga dijadikan soal. Langsung saja kita jawab. Suku keempat adalah 8, berarti ditulis saja dulu di sini suku keempat adalah 18 ya, maaf. 18. Kemudian suku ke-10 adalah 48. Berarti suku ke-10 sama dengan 48. Yang perlu kalian ingat itu adalah rumus suku ke N. Patokannya hanya ini, rumusnya hanya ada satu, yaitu UN sama dengan A ditambah N min 1 dikalikan dengan beda. Ini jangan sampai kalian lupa. Sehingga di sini suku keempat itu adalah A ditambah N min 1 berarti 4 kurangi 1, langsung saja. 4 kurangi 1 berarti 3B. Sama dengan 18.
sama dengannya kan 18. Suku ke-10 berarti A ditambah 10 kurangi 1. 9B sama dengannya sudah ada di soal 48. Bu, berarti kalau di sini ada suku ke-50. Rumusnya jadi apa? Berarti A tambah 49B. Seperti itu ya. Dan seterusnya. Sampai di sini sudah paham ya? Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita menggunakan metode substitusi dan eliminasi. Mungkin dulu saat kelas 7 sudah pernah kalian terima. Perhatikan baik-baik caranya, yang mungkin sudah lupa, semoga tidak lupa ya. Kita tulis lagi, ini adalah persamaan pertama, ini adalah persamaan kedua. Kita tulis ulang lagi di sini. A tambah 3B sama dengan 18. A ditambah 3B sama dengan 18. Kemudian persamaan kedua yaitu A ditambah 9B sama dengan 48. Langkah pertama kita hilangkan salah satu variabelnya. Paling mudah yaitu dengan cara menghilangkan variabel A, yaitu dengan dikurangi. A dikurangi A 0. 3B dikurangi 9B adalah min 6B. 18 dikurangi 48 min 30. B sama dengan min 30 dibagi min 6. B sama dengan hasilnya adalah 5. B-nya adalah 5. Kemudian kita bisa mencari A sekarang. Kita ambil salah satu persamaan, mau yang persamaan 1 atau persamaan 2 bebas. Nah, yang paling mudah itu adalah yang angkanya kecil saja. Ini langkah pertama ya. Langkah kedua, berarti A ditambah 3B sama dengan 18. A ditambah 3, B-nya berapa? Sudah diketemukan yaitu 5. Berarti 3 dikali 5 sama dengan 18. A ditambah 3 kali 5, 15 sama dengan 18. Sehingga A sama dengan dibagi atau dikurangi. Ya, dikurangi ya, pindah ruas ke kanan menjadi min 15. Sehingga di sini A-nya adalah 3. Diperoleh A sama dengan 3. Sehingga untuk jawabannya diperoleh suku pertama atau A-nya sama dengan 3 dan bedanya atau B sama dengan 5. Oke, ini jawaban yang A ya. Kemudian kita lanjut jawaban yang B. Yang B yaitu ditanyakan rumus suku ke N. Rumus suku ke N. Nah, untuk aritmatika selalu rumus suku ke N-nya itu adalah UN sama dengan A ditambah N min 1B. Bu, loh ini sudah rumus aritmatika kan? Iya, tetapi untuk setiap barisan aritmatika itu juga punya rumusnya sendiri-sendiri karena bedanya dan suku pertamanya juga pasti berbeda. Oke, di sini sehingga untuk rumus suku ke N lanjut saja. A-nya tadi yaitu 3. Berarti ditulis saja di sini A-nya 3 ditambah N-nya tetap, berarti N dikurangi 1, bedanya tadi diperoleh 5 ya. Ini A-nya 3 dan B-nya 5. A-nya 3, B-nya 5. Langsung kita kerjakan saja. Berarti UN sama dengan 3 ditambah, kita kalikan N kali 5. 5 N min 1 kali 5 min 5. Sehingga UN sama dengan, kita kelompokkan suku-suku yang sejenis. Berarti 3 dikurang 5 ditambah 5 N. Sehingga UN sama dengan 3 kurang 5 min
2 ditambah 5N. Ini ketemunya. Atau kalau mau agar lebih cantik, kita tulis yang positif di depan. Sehingga suku ke N sama dengan 5N dikurangi 2. Ini adalah jawabannya. Oke, untuk barisan aritmatika, semoga semuanya sudah paham. Kita lanjut ke bagian yang kedua, yaitu deret aritmatika. Ada barisan, ada deret. Kalau di sini deret itu adalah jumlah suku-suku pada barisan aritmatika. Nah, contohnya di sini kalau 1, 3, 5, 7, 9 sampai dengan suku ke N, ini dinamakan dengan barisan aritmatika. Ini barisan aritmatika. Sedangkan apabila jumlah suku-suku, artinya itu dijumlahkan semuanya. Apabila barisan aritmatika ini dijumlahkan, 1 ditambah 3, ditambah 5, ditambah 7, ditambah 9, ditambah titik-titik sama dengan suku ke N, ini dinamakan dengan deret aritmatika. Ini adalah perbedaannya ya. Sedangkan untuk rumus deret aritmatika ini tentu berbeda dengan rumus pada barisan aritmatika. Rumusnya ada 2, yaitu Sn sama dengan N per 2 dikalikan 2A ditambah N dikurangi 1 dikali dengan beda, atau Sn sama dengan N per 2 dikalikan dengan A ditambah UN. Dengan Sn itu adalah lambang dari jumlah suku ke N. Jumlah suku ke N. A sama ya, A itu adalah suku pertama. Dengan B yaitu beda. Dan UN itu adalah suku terakhir. Semuanya bisa digunakan, rumus ini di setiap soal itu bisa digunakan. Tetapi agar tidak bingung, kita buat kesepakatan saja yang paling enak digunakan atau yang paling ringkes rumusnya yaitu yang bawah ya. Jadi kita akan menggunakan rumus Sn sama dengan N per 2 dikalikan A ditambah UN. Baik, lanjut ke contoh soal untuk deret aritmatika. Ada di LKS halaman 10. Soal yang nomor 1, tentukan jumlah 10 suku pertama dari deret 2 ditambah 5 ditambah 8 ditambah titik-titik. Baiklah anak-anak, karena di sini yang diminta adalah jumlah 10 suku pertama. Sedangkan untuk barisan aritmatikanya di sini hanya ada 3 suku pertama. Sehingga langkah pertama yaitu kita mencari suku ke 10 terlebih dahulu. Ya, langkah pertama yaitu kita tahu suku pertamanya A adalah 2. B-nya adalah 2 ke 5 ke 8, berarti bedanya yaitu 3. Kita akan mencari suku ke-10 menggunakan rumus barisan aritmatika, yaitu, ingat ya, suku UN sama dengan A ditambah N min 1 dikalikan B. Berarti suku ke-10 yaitu A ditambah 9B. U10 sama dengan A-nya yaitu 2 ditambah 9 dikali bedanya yaitu 3. U10 sama dengan 2 ditambah 9 kali 3, 27. U10-nya sama dengan 29. Lanjut ke langkah yang kedua, kita bisa langsung masukkan ke rumus deret aritmatika, yaitu Sn sama dengan N per 2 dikali A plus UN. Sehingga S10, karena di sini adalah 10 suku pertama jumlahnya ya, sehingga S plus S10. N per 2-nya, N-nya itu adalah 10 per 2 dikali A-nya tadi adalah 2. A-nya adalah 2 ditambah UN. UN itu suku terakhir atau suku ke-10, yaitu 29. Sehingga S10 sama dengan 10 bagi 2, 5. Dikali 2 tambah 29, 31. S10 sama dengan 5 dikali 31, yaitu 155. Sehingga jawabannya adalah 155.
Lanjut soal yang kedua, yaitu hitung deret aritmatika 3 ditambah 8 ditambah 13 ditambah titik-titik ditambah 108. Oke, di sini untuk rumus deret aritmatika itu adalah N per 2 dikali A plus UN. Nah, A-nya itu kan kita ketahui ya, A-nya itu adalah 3. UN-nya yaitu suku terakhir 108. UN-nya sama dengan 108. Tetapi N-nya itu kita belum tahu. N itu adalah sukunya itu ada berapa. Kita belum tahu 108 ini suku keberapa. Sehingga bisa kita cari menggunakan rumus barisan aritmatika. Pokoknya hanya 2 rumus itu yang kita gunakan. Yaitu UN sama dengan A plus N min 1B. UN-nya berapa? 108 sama dengan A-nya adalah 3 ditambah N dikurangi 1. Bedanya berapa? 3, 8, 13. Oh, bedanya adalah 5. 108 sama dengan 3 ditambah, kita kalikan, N kali 5. 5N. Min 1 kali 5. Min 5. 108 sama dengan 3 dikurangi 5 ditambah 5 N, biar mudah ya. Berarti 108 sama dengan 3 kurangi 5. Min 2 ditambah 5 N. Oke, kita pindah ruas ke sini. Berarti 108 min 2 ke ruas kiri. Berarti ditambah 2 sama dengan 5 N. 110 sama dengan 5 N. Sehingga N sama dengan 110 dibagi 5. N sama dengan 22. N-nya sudah ketemu 22. Berarti hitung deret aritmatikanya. Baru kita bisa hitung. Rumusnya yaitu Sn sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN. Sn, N-nya tadi kan 22, berarti S 22 sama dengan N-nya 22 per 2 dikali. Suku pertamanya adalah 3, ditambah suku terakhirnya adalah 108. S 22 sama dengan 22 dibagi 2, 11 dikali 3 tambah 108, 111. Maka S22 sama dengan 11 dikali 111, yaitu 1221. Oke, demikian pembelajaran kita pada hari ini, yaitu mempelajari barisan dan deret aritmatika. Rumusnya hanya ada 2, yaitu rumus barisan aritmatika UN sama dengan A ditambah N min 1 dikali B, dan rumus deret aritmatika yaitu Sn sama dengan N per 2 dikali A ditambahkan UN. Silakan kalian pelajari video kita hari ini. Tugasnya yaitu kalian ringkas materi dan latihan soal atau contoh soal pada video ini di buku tulis kalian masing-masing. Kemudian untuk PR atau tugasnya akan saya share melalui file PDF di grup kelas masing-masing. Selamat belajar, semoga kalian paham. Apabila ada kesulitan bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.